akan record. Kalau Pak Handoyo ada presentation bisa di-share juga di sini ya. Sayangnya hari ini saya tidak masukin. Saya punya banyak PowerPoint ya sebetulnya ada. Ya. Mungkin kesempatan lainnya karena ini saya akan memperkenalkan dan juga mulai dengan menceritakan dulu gitu ya. Silakan. Silakan Pak Han. Jadi kalau yang berikutnya kalau memang mau apa yang cocok kira-kira ada PowerPoint saya yang sudah saya siapin. Ya. Silakan. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa ini ya. Saya ada di Cirebon, kalian ada di Singkawang. Tapi yang operasi operatifnya itu ada di Houston. Ini kan memang sekarang. Lalu itu ada satu lagi tuh Agape dan Anis yang suami istri. Ya. Murid-murid kita juga yang ada di mana? Di Gua Buma, di mana? Iya Pak, di Gua Buma. Iya Pak, di Gua Buma Pak. Berapa jauh dari Singkawang? Sekitar 2 jaman Pak. 2 jam, oke. Nah, itu silakan. Agape ya. Agape dan Anis. Iya Pak. Ini Agape. Waduh. Di Tuhan. Iya. Salam buat saya lah, buat semuanya. Kadang-kadang internetnya kadang-kadang masih agak terbatas, jadi pakai suara aja. Silakan. Iya. Oke. Saya memang kenal dengan Pak David maupun Pak Yonatan itu mungkin sudah lama sekali ya. Bahkan sebelum kita mungkin berkecimpung di dalam pelayanan. Tapi masalahnya sebetulnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah perjalanan kehidupan saya sendiri gitu ya. Ketika saya mulai dengan bertobat dan melayani ya. Itu kadang-kadang kita nggak mengerti. Cuman saya ingin sampaikan ini kepada kalian semua yang masih muda karena saya percaya bahwa di dalam hati kalian tentu ada sesuatu yang menggerakkan untuk ikut dan belajar di dalam sekolah ministry ini. Pasti ada sesuatu yang menggerakkan. Karena saya dasarin aja dari ayatnya Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan bukan kamu loh yang memilih aku, gitu kan ya, tetapi aku yang memilih kamu. Ini yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 16, aku yang memilih kamu dan untuk apa? Untuk berbuah dan nanti buahnya tetap. Kelihatannya simple sekali. Makanya menjadi orang Kristen ini gambaran saya loh ya. Dari gambaran pandangan saya tuh ya, menjadi orang Kristen tuh gampang aja lah. Kalau kita bertobat, udah seakan-akan kita sudah menjadi keluarga Allah gitu ya. Bertobat, mengakui dosa kita, menerima Yesus sebagai Tuhan, wah rasanya kita sudah masuk menjadi orang Kristen. Nah, masalahnya adalah Tuhan memilih kita bukan cuma segitu aja. Tuhan memilih kita untuk dikatakan berbuah. Dan buahmu tetap dikatakan seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Kita cuma bayangan kalau jadi Kristen rasanya enak loh. Diberkati itu kelihatannya banyak orang Kristen kelihatan betul. Nah, saya akan cerita perjalanan kehidupan saya gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa menangkap ya, yang sampai hari ini saya masih mengembalakan gitu, meskipun usia saya ini 1 bulan lagi saya sudah 75 tahun. Udah masanya mungkin sama Pak David sama ya. Saya 74 tahun ini. Saya sudah 75 ini. Oh, iya. Jadi menurut saya ada sesuatu yang kita nggak mengerti kadang-kadang. Kata Tuhan memilih kita. Itu yang kadang-kadang ada orang yang bertanya, emang Tuhan kamu tuh nggak adil ya? Kenapa kamu dipilih, aku enggak? Nah, kalau dia pertanyaan seperti itu kan membingungkan sebetulnya ya. Gimana sih maksudnya Tuhan ini? Kenapa kok Tuhan memilih aku, tapi kok ada teman-teman yang lain nggak dipilih? Seakan-akan seperti itu kan. Tapi rupanya berbeda sekali. Karena Tuhan tuh sudah tahu sebelum kita lahir. Itu yang paling penting sekali. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita, sudah tahu kita. Karena itu di dalam perjalanan kehidupan kita ini, nantinya kita akan merasakan sekali. Ternyata Tuhan itu betul-betul luar biasa dalam banyak hal. Kenapa dia hanya memilih kita?
itu hak dia, hak prerogatif dia lah, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena saya katakan orang yang katanya tidak dipilih pun sebetulnya tetap Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tetap berusaha untuk mereka juga bisa mengenal Dia. Cuman kata dipilih di sini tentu ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Tuhan menghendaki kita itu untuk berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Dia, untuk menjadi seperti yang Dia katakanlah seperti yang Dia rencanakan. Itulah ya. Kata dipilih di sini itu jelas sekali. Nah, coba lihat sekarang. Waktu Yesus memilih Petrus, Petrus itu apa? Seorang yang luar biasa. Saya rasa kalau dibandingkan dengan yang namanya Paul atau Saulus lah ya, itu pasti soal keagamaan Petrus sama sekali kan nelayan dia. Nah, kita heran kenapa dia dipilih gitu. Kan banyak yang lebih hebat. Kenapa dia nggak langsung aja pilih Saulus misalnya begitu, yang pengertian keagamaannya mungkin luar biasa gitu ya. Tapi yang dipilih Petrus justru. Nah, setelah dipilih Petrus, apakah Petrus langsung jadi seperti yang dia kehendaki? Tuhan kan mengatakan, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tadinya dia memang nelayan, penjala ikan. Tapi sekarang aku jadikan kamu penjala manusia. Ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Nggak tahu. Kita semuanya, kalau dipilih itu kita nggak tahu. Lah ini yang saya ingin sekali, kita yang masih baru mulai masih muda-muda ini ya, betul-betul berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang memilih aku, Engkau ingin aku jadi apa sih? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Engkau ingin aku diperlengkapi untuk jadi apa? Karena tidak semua dari kita akan dijadikan misalnya gembala, pendeta, gitu ya, penginjil, gitu ya, pengajar, apa? Belum tentu. Ada orang-orang yang dipilih, yang saya saksikan, itu untuk menjadi berkat di dalam apa? Bisnis, usaha. Menjadi berkat di dalam apa? Misalnya, bahkan di dalam pemerintahan. Ada orang-orang yang jadi berkat seperti banyak orang. Nah, karena itu saya senang sekali ada di tengah-tengah saudara sekalian. Karena saudara ini sedang mulai, karena Borneo School of Ministry. Saudara itu mulai belajar sebetulnya apa sih sebetulnya pengertian ministry itu apa sebetulnya. Di sini kan penting sekali ya. Kenapa? Karena ministry itu bukan berarti kita semuanya menjadi pengkhotbah, penginjil, pendeta, semuanya ada kaitannya dengan itulah ya. Tapi kadang-kadang ministry kita di tempat kedokteran loh. Nggak ngerti loh kita. Ada ministry di tempat kedokteran, dokter Terawan itu yang hebatnya luar biasa. Emangnya dia dipanggil Tuhan sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa juga, meskipun dia tetap dokter yang luar biasa. Saya anggap dia tuh dokter lah, luar biasa sekali. Tapi hatinya tetap ingin memberikan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada saya, yaitu kedokteran, hal-hal mengenai kedokteran, untuk dibagikan kepada orang banyak. Dari dia, banyak orang akhirnya bertobat juga loh. Melihat cara dia, bertobat juga. Nah, karena itu saya ingin cerita sedikit mengenai kesaksian saya sendiri gitu ya. Saya memang lahir bukan orang Kristen, karena orang tua saya dia lebih menganut kepercayaan leluhur lah seperti itu ya. Jadi saya bukan orang Kristen sebetulnya, tapi karena saya mulai sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai di universitasnya saya sekolah di sekolah yang Katolik, artinya di mana saya juga mulai sedikit-sedikit mengenal, belajar mengenai apa sih sebetulnya tanda petik kekristenan itu ya. Sedikit-sedikit saya dengar saya ya gini. Tapi saya tetap menjadi belum pengikut Kristus, belum. Cuman terus saja sampai saya kuliah. Setelah saya usia kira-kira berapa tahun, 20, 21, 20 antara sekitar itu. Nah, di situ ada suatu perubahan. Ya, jadi tiba-tiba saya nggak ngerti kenapa waktu kuliah itu saya kok kepingin dia baca Alkitab. Cuman kepingin baca Alkitab. Saya kepingin baca Alkitab ya. Saya percaya itulah cara Tuhan.
ketika dia memilih, dia memperlengkapi, kadang-kadang kita nggak sadar, maka Roh Kudus itu bisa menggerakkan kita meskipun kita belum percaya sama sekali, belum tahu. Tapi kemudian digerakkan. Jadi saya percaya, kalau Anda ada di tempat ini, semuanya ini, saya mengucap syukur, saya betul-betul hormat kepada saudara, respect kepada saudara, karena tentunya ada yang mendorong saudara untuk masuk ke sini, untuk belajar. Ada keinginan, ada kerinduan untuk belajar di sini. Itu penting sekali, itu langkah-langkah yang kita nggak ngerti kadang-kadang. Kok bisa ya saya ada di sini gitu, nggak ngerti. Nah, mulailah saya membaca Alkitab. Saya minta teman-teman saya dikasih Alkitab. Alkitabnya kecil, nah, cuman segini itu loh. Alkitab yang kecil, tulisannya kecil-kecil, dikasih sama dia, ya nggak bisa baca. Kayak pocket book gitu, kayak pocket book ya. Ya, kayak paket book gitu aja kecil gitu. Nah, tapi lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru lengkap. Tapi ya saya nggak ngerti lagi. Baca ini apa sih yang diceritakan ini? Nggak tahu kok. Tapi saya kepingin kali. Saya tanya sama teman saya, aku nggak ngerti baca Alkitab. Gimana caranya? Oh, kamu mesti ikut pelajarannya. Oh, di mana itu? Ya kamu pilih sendiri aja. Kamu ikut. Namanya ya ada nama katekesasi lah ya, gitu kira-kira ya. Ikut aja. Jadi saya mulai tanya-tanya sama teman-teman, akhirnya saya ikut. Ikut saya di gereja Protestan ya, kalau di Presbyterian itu kan GKI namanya gitu ya. Ikutlah saya. Saya daftar, saya bilang saya mau ikut belajar. Oh boleh. Jadi selama 1 tahun saya itu cuma dikatekesasi, diajar aja. Tapi terus terang aja, nggak nangkep jelas. Cuman saya tahunya, oh baca Alkitab itu seperti itulah. Kira-kira harusnya seperti ini. Alkitab itu terdiri dari berapa dan ceritanya gimana. Cuma sampai di situ aja. Jadi saya tahu, oke, setelah katekesasi ditanyain, loh kamu setelah ini gimana? Loh maksudnya apa? Kamu harus dibaptis. Kalau kamu mau tahu persis, oh gitu. Ya udah deh. Saya pokoknya sudah saya kepingin saya dibaptis tadinya. Jadi dibaptis. Jadi asal tahu aja, perjalanan itu waktu itu masih belum jelas, belum mengerti. Saya dibaptis dan kemudian saya aktif karena saya senang sekali dalam organisasi gitu ya. Saya aktif di dalam pelayanan. Memang tapi pelayanannya ke anak-anak muda. Aktiflah di situ ya, ngajar mereka dan lain-lainnya, senang saya di situ. Tapi terus terang itu cuma suatu perjalanan di mana Tuhan sedang sebetulnya mempersiapkan kita tanpa saya sadari. Nah, dari situ kemudian saya menikah ya, setelah itu menikah dan bekerja. Setelah ya katakanlah sekolah saya itu ngambil sekolahnya di teknik ya, teknik mesin. Kemudian saya mulai bekerja dan asal tahu juga saya bukan orang yang tanda petik yang berkecukupan lah. Ya lumayan lah gitu ya, kecil-kecil tapi lumayan. Tapi mulai dari sekolah orang tua saya sudah nggak bisa untuk membiayai saya itu sekolah jauh-jauh. Saya sih kepingin banget sih sekolah jauh-jauh. Karena tadinya tuh namanya anak-anak, saya tuh kepingin sekali jadi pilot loh. Jadi pilotnya pesawat itu loh. Nggak tahu kenapa saya kepingin banget. Tapi itu sekolahnya jauh di Tangerang sana, di Curug. Kemudian kalau sekolah teknik aja gimana? Boleh nggak saya sekolah di Bandung atau di Jogja? Nggak boleh juga. Jadi akhirnya saya ngambilnya tetap aja di kota kecil saya, Kota Malang. Tapi universitas itu fakultasnya ada di Pasuruan. Saya teruskan dikit. Dan saya mulai bekerja. Jadi saya bekerja karena saya tanda petik sesimpel itu. Saya menikah di Malang, tapi bekerjanya di Surabaya. Jadi saya tiap hari itu harus dengan kereta api itu saya harus ke Surabaya. Jadi jam 4:30 saya bangun, saya naik sepeda, biasanya naik sepeda ke stasiun, taruh sepeda di sana, saya abonemen itu berlangganan kereta api dari Malang ke Surabaya tiap hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, praktisnya seperti itulah. Senin sampai Jumat saya mesti begitu. Sampai di Surabaya kira-kira jam 7:30, ya. Sampai 7:30 kira-kira jam 7:30 kantor masuk jam 8 mulai kerja. Itu gambaran saudara-saudara bagaimana sebetulnya Tuhan sedang mendidik tanpa saya sadari.
Karena itu dikatakan ya, kadang-kadang kita tuh harus menderita. Meskipun buat saya sih waktu itu senang aja. Saya pikir, ya apa sih, pokoknya abonemennya, bolak-balik begitu. Tetapi Tuhan mulai mendidik. Dari Surabaya situ, kemudian saya ditawarin pekerjaan di Jakarta. Pindahlah saya ke Jakarta dengan seluruh keluarga. Di Jakarta, saudara, ya sebegitulah ya. Pak David pasti tahu Jakarta seperti apa. Saya waktu itu masuk tahun 74. Di Jakarta lah saya jadi orang ngotot. Kenapa? Melihat semuanya di Jakarta itu, wah ini saya mesti jadi orang. Ini mesti jadi, kalau nggak berhasil di sini, saya nggak bisa ini untuk pokoknya lebih dari yang lain. Jadi saya ngotot kerjanya, pokoknya all out lah saya kerja. Ya memang kelihatannya puji Tuhan ya. Dari Surabaya, dari Malang ke Surabaya seperti itu, kemudian di Jakarta saya bekerja di perusahaan yang cukup besar, cuman hanya beberapa tahun aja. Kemudian saya ditawarin untuk kerja lebih besar lagi, artinya lebih kerja tuh saya ditawarin untuk kamu jadi ini aja bagian kita. Jadi saya jadi direktur. Oh, waduh, bayangin waktu itu, pokoknya direktur perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang saya senang sekali karena perusahaan ini sifatnya perusahaan dalam bidang kehutanan, bukan menebang kayu, tapi sebaliknya dia reboisasi, dia tuh menanam pohon. Dan saya senang. Saya nggak suka kalau yang memotong ngambil kayunya, saya lebih suka yang menanam kemudian melihat tanah-tanah yang gersang kemudian ditanamin berhasil. Demikian juga kita juga menanam tebu dan lain-lainnya, ya, buah-buahan sekarang gitu. Ya, perusahaan ini perusahaan seperti itu. Nah, saudara, kalau saudara tahu, saya pernah ada di Kalimantan Barat, hampir 2-3 tahun saya di sana, untuk bekerja sebagai perusahaan reboisasi. Kenapa? Karena Kalimantan Barat pada waktu saya, itu sekitar tahun 78, itu 79 gitu ya, di Kalimantan Barat itu ada 2 juta lahan yang minus, artinya minus itu sudah jadi pasir, sudah gundul dan menjadi pasir seperti itu. Jadi lahannya kerjanya di mana, Pak? Kerjanya di kota mana? Saya kerjanya, Anda Kalimantan Barat pasti kenal, namanya Nangapino. Oh, Nangapino. Ya, ya. Nangapino itu kalau dari Sintang masih masuk lagi, ya. Setelah masuk lagi, saya bukan di Nangapinonya. Nangapinonya itu adalah kampung, waktu itu masih kampung yang paling dekat dengan proyek saya. Saya masih masuk lagi kira-kira 12 km dari situ. 12 km. Dan semua perjalanan. Saya dari Nangapino, Pak. Wah, puji Tuhan. Siapa ini yang dari Nangapino? Saya Salpika, Pak. Wow. Saltika. Sekarang udah gede saya rasa ya, ada supermarket segala. Iya, Pak. Udah banyak sih supermarketnya. Wah, luar biasa. Kalau dulu waktu saya tahun 70 segitu itu di Nangapino terus terang aja cuman ada 1 kepala desa. Dan rumahnya semuanya ya di pinggir sungai begitu. Nggak ada apa-apa. Ya. Tapi saya senang sekali saya belajar di sana. Kenapa? Karena saya tuh perjalanan dari Pontianak mesti sampai ke Nangapino itu rata-rata harus dengan air kan. Ada pesawat waktu itu sekali-sekali itu pesawat dari Pontianak gitu ke Sintang. Tapi pesawatnya pesawat kecil sekali dan kalau nggak hati-hati begitu mendarat bisa kecebur ke sungai gitu loh. Mungkin kalau yang di Nangapino tahu lah ceritanya. Iya, Pak, tahu. Ya. Kenapa begitu? Kenapa? Sekarang katanya lapangan terbangnya udah gede. Jadi saya tuh memang senang sekali di daerah-daerah seperti itu, membangun sesuatu itu saya senang memangnya. Jadi saya di sana di Nangapino ya, yang saya bangun waktu itu ada kira-kira berapa ratus hektar ya. Pertama aja yang pertama saya dapat proyek 25.000 hektar yang pertama. Terus berkembang seperti itu. Dan waktu saya tinggalkan sana setelah 3 tahun, saya dengar katanya sudah jadi hutan. Jadi saya nggak tahu, itu bukan urusan saya, itu urusan orang lain lagi. Saya cuma maunya nanam aja senang. Jadi
waktu di Nangapino itulah saya kemudian terus terang aja saya tanya sama teman-teman, loh kok hidupku seperti ini gitu loh. Seakan-akan loh, saya seneng, tapi bayangin aja kalau tengah malam gitu, saya cuma lihat langit aja di tengah-tengah hutan gitu, bukan hutan, gundul kok ya, tanamannya benar-benar gitu. Saya punya gubuk di situ ya. Kemudian saya cuma ngelihat ke atas, aduh Tuhan, dan terus saya ini ngapain? Ada istri, ada anak di Jakarta, dan saya di sini gitu. Dan saya nggak tahu, tapi di situ saya tahu satu-satunya waktu di mana saya bisa berkomunikasi dengan dia tanpa saya sadarin. Saya bisa berkomunikasi karena adanya ketenangan yang luar biasa itu. Ya, jadi oh ya, saya lupa. Saya pakai alat-alat berat loh ya. Jadi nanamnya bukan pakai orang-orang itu, semuanya pakai alat-alat, pakai pertanian, pakai traktor pertanian. Ya, Pak, ini tahu lah. Saya juga pernah kerja di tempat yang sama di bulldozer segala macam. Bulldozer apa itu ya, Ya. semua itu. Ya, itu semua alat berat saya bawa dari Pontianak ke sana tuh, itu waduh susah sekali. Dan saya mesti punya kapal-kapal tangki solar itu, karena kalau nggak bisa kan. Jadi kita punya 2 kapal tangki gitu ya. Kemudian kita punya speedboat dan lain-lainnya gitulah. Nah jadi saya merasa, wah saya diberkati loh. Dari orang yang tadi cuma abonemen kereta api sekolah, sekarang saya bisa punya perusahaan, seakan-akan begitu ya. Saya bisa punya perusahaan ini. Tapi ya tetap tanya sama Tuhan, terus gimana Tuhan? Masa saya begini terus di tengah-tengah hutan terus begini gitu kan ya. Nah, Tuhan mulai memimpin di situ. Singkat cerita aja, akhirnya saya ditarik sama satu perusahaan yang lebih besar lagi, ya. Dan oke, saya tinggalkan itu kira-kira saya bekerja di situ 5 tahun kan, ya. Kemudian saya ditarik sama perusahaan yang lebih besar. Nah di perusahaan yang lebih besar itu saya ketemu dengan Pak David rasanya, ya. Itu perusahaan yang Ukanik itu. Iya, Ukanik. betul. Itu kan perusahaan alat berat ya. Ya. Tapi kan induknya itu ada satu perusahaan besar Transmik yang adanya di Singapura. Nah saya dipanggil sama dia. Jadi saya tuh kemudian di Ukanik itu cuma membantu aja, tapi sebetulnya saya join sama dia, saya bikin perusahaan alat-alat berat sendiri Singapura. Jadi saya tuh tahun berapa tuh, tahun 80-an, 80-an lebih lah, 91 gitu, saya sudah banyak di Singapura memang. Karena saya dapat pekerjaannya di Pulau Batam. Waktu di Batam waktu itu masih nggak ada apa-apa. Ada yang asal dari Batam barangkali, Batam nggak ada. Tapi dari situ tuh ada ya, ada yang dari Batam. Kalau yang dari Batam mungkin ngerti lah ya. Saya tuh berjalan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain waktu tahun 70 berapa tuh. Itu naik Land Rover itu 7 jam gitu. Nggak ada jalan di sana, masih belum ada jalan. Jadi saya kerja di Batam itu untuk bikin jalan sama bikin dam air semuanya. Ya begitulah. Jadi saya merasa, waduh, saya jadi orang besar seakan-akan punya perusahaan sendiri gitu ya. Punya bayangin saya tinggalnya di bolak-balik lah Singapura, Jakarta, kemudian pekerjaannya di Batam besar juga gitu. Banyak kenal orang-orang yang ya cukup gede. Saya pikir, wah Tuhan memberkati saya ini. Karena saya orang Kristen. Saya pikirnya seperti itu, padahal saya terus terang aja Kristennya ya begitulah. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak gitu kan ya. Pokoknya saya jadi titel saya Kristen. Nah, perjalanan seperti ini itu membuktikan bahwa Tuhan itu nggak akan salah pilih. Tuhan itu memperlengkapi kita. Kalau kita misalnya kondisinya seperti itu, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu warning. Nah, terjadilah warning itu. Tahun 85 saat saya sukses-suksesnya, partner saya tiba-tiba istrinya meninggal dan dia tiba-tiba jadi ya pokoknya saya bicara pendek aja, bermasalah berat. Bermasalahnya sedangkan uang saya hasil pekerjaan semuanya saya titipkan dia di Singapura. Nggak bisa keluar. Jadi dalam waktu cuma beberapa singkat sekali dari saya merasa saya jadi orang yang wah lumayan gitu ya. Tiba-tiba bukan cuma habis,
tiba-tiba saya orang Indonesianya, saya direktur utama di Indonesianya. Dia cuma komisaris dan dia orang asing, memang adanya di Singapura gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Saya harus menanggung semuanya. Menanggung hutang-hutang. Saya kan beli alat berat juga nggak semuanya cash. Saya pakai leasing, pakai apa. Juga bank yang kita pakai, Bank Indonesia. Mereka percaya benar, ini orang besar kok ya, lumayan. Dan mereka percaya melihat kita. Jadi semua itu tiba-tiba saya harus menanggung berat sekali. Tiba-tiba punya hutang banyak, Pak ya? Tahun 85, itu saya konversikan. Waktu itu kan kurs masih ini ya, Pak David ya. Saya tiba-tiba punya hutang kira-kira kewajiban, jangan katakan hutang, kewajiban itu sekitar 10 juta US, Pak David. Waduh. Itu tahun 80. Waduh. Dia bingung. Ya bingung. Gimana? Ya sangat bingung. Saya orang Kristen kok jadi begini, saya pikir gitu kan. Waduh, itu betul-betul pukulan yang berat. Terus terang aja tanda petik saya marah sama Tuhan. Ya. Tuhan ini maunya apa? Gini loh. Waduh. Terus terang karena peristiwa itu ya iblis kan jahat kan. Saya sudah diarahkan untuk bunuh diri. Karena habis kalau enggak, siapa yang nanggung hutang? Saya enggak mau keluarga saya nanggung hutang. Biar saya aja gitu kan ya. Itu iblis pintar sekali dah menipunya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memang saya katakan ya, itu luar biasa. Pokoknya saya nggak jadi melakukan itu, tapi kemudian saya, di tahun 86 itulah saya mengenal dia secara pribadi. Tahun 86 itulah saya setelah mengikuti satu persekutuan nggak besar, di dalam persekutuan itulah kemudian tiba-tiba firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Disitulah tiba-tiba seakan-akan dalam kondisi saya yang nggak karu-karuan loh waktu itu. Ya kalau malam nggak bisa tidur, kemudian juga yang namanya penyakit macam-macam rasanya timbul. Tapi kalau ke dokter, nggak apa-apa sih kamu ini. Tapi malam nggak bisa tidur. Saya nggak berani terima telepon. Karena kewajiban banyak sekali. Kalau saya ditelepon, saya takut. Dan yang saya hadapi itu bukan cuman sekedar telepon nagih utang, bukan. Mafia-mafia, bahkan juga penagih utang itu apa namanya itu debt collector itu mengerikan pada waktu itu. Buat saya sih ketakutan, jadi ada ketakutan. Saya baru tahu pada waktu saya bertobat dan waktu itu saya cuma ikut persekutuan, tapi firman Tuhan itu tiba-tiba menemplak saya aja. Yang pertama firman-Nya cuma mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Wah, ini jelas sekali kan ya. Terus saya tuh mikir loh, kalau Tuhan itu dulu, sekarang, selamanya seperti itulah. Saya ini kenapa kok jadi begini? Jadi agak berbalik. Jadi saya mulai mikir, kalau Tuhan nggak pernah berubah, lah saya kalau begitu saya yang berubah ini. Disitulah kemudian saya aktif, saya cari terus Tuhan, saya mencari Tuhan, kebenaran Tuhan itu gimana. Sampai akhirnya ya saya puji Tuhan, setelah kira beberapa bulan saya melakukan itu, kemudian Roh Kudus sendiri atau Tuhan sendiri yang langsung menjamah saya dalam suatu pertemuan gitu, dan ya disitulah saya berbahasa roh juga, dan saya juga kemudian banyak sekali yang Tuhan katakan, ayo jalan sama-sama aku kalau kamu percaya. Jadi saudara, dari masa ketakutan yang seperti itu, saudara, kalau namanya ketakutan itu, kalau yang nagih hutang itu debt collector zaman dulu itu kalau sekarang namanya pas Walpres. Kalau dulu namanya apa, pokoknya wah gede-gede badannya, pakai baret hitam segala macam gitu. Istri saya, anak saya, semuanya bisa stres. Kacau banget. Saya takutan sekali. Tapi setelah dijamah Tuhan itu yang aneh. Saya tiba-tiba seperti diangkat. Sesuatu yang menjadi beban saya, ketakutan itu tiba-tiba saya keangkat gitu ya. Tiba-tiba saya merasa bahwa loh, saya ini kan berjalan bersama dengan dia. Kenapa saya mesti takut? Tiba-tiba setelah itu saya menghadapi semuanya sendiri. Dikatakan, ayo hati-hati ya, kamu jangan ke daerah itu, daerahnya mafia. Tapi saya datengin malahan. Saya datengin, saya bicara, ya pokoknya saya bilang, kalau saya punya uang saya bayar, saya nggak bayar. Tapi saya belum punya uang, belum bisa untuk mendapatkan itu. Tapi mungkin ada aset-aset saya, kalau kamu mau ambil aja. Gitu loh, saudara ya.
Tapi intinya ya, disitulah saya boleh mulai berjalan dengan Tuhan. Tahun 86 saya masih ingat, saya mulai, udah Tuhan, saya all out. Saya tinggalkan perusahaan, praktis boleh dikatakan, saya meninggalkan perusahaan, saya udah lepaskan semuanya, tapi tanggung jawab utang saya. Yang pertama, apa yang ada, saya jual semua untuk teman-teman saya, karyawan-karyawan, kemudian teman-teman dari staf-staf dan lain-lainnya, saya selesaikan semuanya buat mereka, saya nggak mau hutang sama mereka, saya selesaikan semuanya itu dulu. Kemudian setelah itu ada sisa-sisa apapun, saya jual apapun, saya jual. Dan anehnya, setiap kali mujizat itu terjadi. Misalnya, saya mau jual alat berat saya. Itu semua orang cuma nawarnya, pada waktu itu ya, paling-paling nawarnya ya 50, 40 waktu itu ya. Padahal saya butuhnya untuk beresin leasingnya itu, saya butuh kira-kira 120. Nggak mungkin. Saya bisa leasing udah nggak mau tahu dia. Saya mau cari kemana? Aneh kan? Waktu saya berdoa, Tuhan, ini saya tiap hari datengin ini. Dan ini kalau leasing kan urusannya sama luar negeri segala gitu. Tapi tiba-tiba ada perasaan datengin lah. Saya datengin leasingnya, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, udah ini alat saya nggak bisa sekarang ini. Saya jual cuma 40-50, ambil aja kembali. Nggak mau. Enggak. Pokoknya kamu bayar, dan dia mintanya bukan 120, dia mintanya waktu itu hampir 200. Kalau 200.000 itu maksudnya. 200.000 dolar. 200 juta. 200 juta rupiah. 200 juta rupiah itu bagian. 200 juta rupiah, kemudian tadinya 200 lebih lah, tapi dipotong-potong akhirnya tinggal 200. 200 kamu bayar 200, beres urusan kamu sama saya. Ya dari mana saya bisa? Dari mana saya bisa bayar? Ya ditawarin cuma 40-50. Nah di situ ya saya tahu. Karena saya udah mulai melayani, saya sudah dekat sama Tuhan tiap pagi, pokoknya saya cari di mana saya bisa mencari Tuhan dengan jelas, saya cari wajah Dia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang nawar, nggak tanggung-tanggung tanya, ini berapa? Ya saya butuh 120. Wah nggak bisa, harganya cuma 50 paling-paling. Ya gimana? Ternyata orang itu juga lagi kejepit. Kalau nggak ada alat di proyek dia, mungkin dia di stop proyeknya sama pemerintah atau gimana, nggak tahu. Udah ditawar-tawar. Akhirnya jadi sekitar 80-90 sekitar itu. Ya udah 80-90, tapi tunggu dulu saya bilang. Saya mesti cari sisanya nih. Dari mana saya cari? Nggak tahu gimana. Ada perusahaan partner kerja saya. Dia punya perusahaan juga. Tiba-tiba dia datang ke saya. Gimana? Ya saya ceritakan semuanya. Oke, gini aja deh. Perusahaanmu tak ambil alih perusahaan kamu, ya kan ya? Tak bayarin sisanya. Beres. Jadi saya bayar. Dan untuk menurunkan dari 200 menjadi 120 itu nggak mudah. Itu negosiasi, bicara, dan leasingnya Perancis ya. Jadi mesti nunggu mereka negosiasi, mereka bicara dan lain-lainnya. Sampai akhirnya, ya udah deh. Kalau 120 minggu depan beres. 120 kira-kira gitu ya. Saya akhirnya ya itu tiba-tiba ada yang beli 80, tiba-tiba ada teman yang datang, oke, tak beresin dan sisanya, tapi perusahaan tak ambil alih. Saya nggak ngerti, ya syukurlah, saya senang sekali lah, ya ambil-ambilan lah gitu kan ya. Pokoknya saya beres dengan ini. Ya begitu, itu baru dengan satu perusahaan leasingnya aja gitu ya. Ada perusahaan yang lebih besar lagi, yaitu sebetulnya ini kesalahan kita lah ya, yaitu sebetulnya perusahaan itu dari Singapura ya, dan orang tanda petik gitu ya, cukup punya pangkat. Jadi saya repot waktu itu karena saya utang dari situ nggak bisa mengembalikan, gimana ini ya. Jadi setelah beres yang gede itu beres, kemudian saya mulai coba membereskan dengan dia. Waduh, itu semua orang bilang, hati-hati kamu ya kalau ngadepin dia segala macam. Tapi ya saya datang, saya percaya bersama dengan Tuhan. Dalam waktu 4 tahun, saya harus mengalami semua itu. Dan ingat loh, saya sudah mulai pelayanan loh. Saya sudah tinggalkan semua. Saya nggak ada pendapatan dalam arti kata pekerjaan sehari, nggak ada sama sekali. Saya mulai dari minus semuanya. Tapi Tuhan pelihara.
Akhirnya 4 tahun semuanya selesai beres. Dan Praise waktu the Lord. saya tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan kan nggak masuk akal sih. Semuanya datanya tuh nggak masuk akal sama sekali, nggak bisa kita dalam pikiran kita. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah timbul di hati kamu, sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu percayalah. Asal kita mau berjalan bersama dengan Dia. Masalahnya di sini, Jul. Jadi saya menguatkan Anda semua ini, Anda harus percaya bahwa Anda itu dipilih oleh orang. Dipilih Tuhan untuk menjadi sesuatu yang nantinya menjadi berkat. Berbuah itu kan menjadi berkat kan artinya. Jadi panggilan ini dalamin dulu, dekat sama Tuhan. Nanti saudara akan merasakan. Mungkin panggilan saudara jadi gembala, mungkin jadi pendeta, penginjil, mungkin. Tapi jangan salah loh, mungkin Anda juga dipanggil sebagai sesuatu yang lain loh. Seperti misalnya ada ibu-ibu yang dipanggil, ternyata dia dipanggil untuk aktif di dalam suatu yayasan yang namanya Focus on the Family atau khusus untuk keluarga demi keluarga. Dia menjadi berkat di situ. Nggak salah kan? Atau ada yang dipanggil sebagai dokter. Meskipun sudah sekolahnya sekolah teologi, tapi kemudian menjadi dokter, ada. Jadi kita bisa mendalami itu, kemudian kita berjalan bersama dengan dia mulai membereskan itu. Sampai di sini, saya masih akan berpanjang sedikit. Tapi saya sampai jam berapa ya, sorry? Kalau bisa sampai jam 10. Jam 10 ya? Oh, aduh. Mungkin nggak bisa Pak David ya. Enggak apa-apa. Karena Enggak ada apa-apa. janji. Enggak apa-apa. Nanti kalau Anda enggak apa-apa. Ya, paling lambat saya mungkin jam 9.30 lah ya. Paling lambat karena saya sudah ada meeting nanti jam. Ini sekarang 10. Jam 9.38 kan? Iya, makanya itu. Ya, oke. Iya. Ya, kira-kira moga-moga dalam waktu ini saya bisa selesaikan ini ya. Iya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Waduh, saya udah senang, saya udah pelayanan. Nah, pelayanan saya adanya di suatu atau suatu fellowship, Pak David pasti kenal, yaitu namanya Full Gospel Fellowship International. Artinya apa? Itu adalah pelayanan untuk para pengusaha. Dan karena saya bekas dari pengusaha, jadi saya ada di situ, saya bisa masuk ke situ, saya bisa luar biasa. Pokoknya saya diberkati dan setiap kali fellowship dan lain-lainnya, saya selalu dikuatkan terus di situ. Ya. Dan nah ini mulai sekarang ceritanya bahwa Tuhan itu memilih itu nggak pernah salah. Tuhan itu memanggil ada maksudnya, itu jelas sekali. Karena di dalam fellowship ini saya sangat diberkati sekali. Yang luar biasa itu adalah saya nggak ngerti bagaimana saya bisa di dalam fellowship, selama fellowship itu saya bisa kerja bersama-sama di satu yayasan. Yayasannya yayasan yang non-profit sebetulnya. Tapi karena saya mengelola yayasan itu, saya dapat income lah dari yayasan itu. Ya. Dan yayasan itu akhirnya menjadi salah satu hasilnya yang hasilnya hari ini sudah bisa kita nikmati, ialah hasilnya yang dinamakan Hotel Yasmin yang ada di Puncak, yang ada di Cipanas. Mungkin Pak David pernah tahu itu Hotel Yasmin itu. Enggak ingat ya, enggak ingat. Itu dari yayasan ini sifatnya kita ngumpulin duit, kemudian kita bikin sesuatu untuk bisa adanya paling tidak persekutuan lah, gitu ya. Tapi kalau bisa jadi gereja lebih senang kita. Maka kita beli tanah, saya bebasin tanahnya itu di Cipanas di Puncak. Itu dari tanah cuman kita mulai dengan 2.000 meter persegi atau berapa. Akhirnya terakhir tuh kita bisa dapat sampai 6 hektar. Nah, di situ kita bangunnya, kita pokoknya bangun dengan uang yang ada. Jadi kita bangun villa-villa dulu. Kita bangun villa-villa dulu, ya. Kemudian villa-villa itu dijual ke teman-teman juga sendiri. Jadi uangnya masuk, jadi bertambah besar. Kemudian kita bangun hotelnya. Kita bangun hotelnya mulai dengan sekian kamar, kemudian tapi kita lengkapin terus pelan-pelan. Nah, setelah selesai hotel dan ininya dan villanya, baru sebetulnya kita bangun tempat yang namanya menjadi tempat pertemuan, tapi itu terus terang aja itu akhirnya menjadi sebetulnya pertemuan-pertemuan gerejawi lah. Intinya gitu ya.
Jadi tempat pertemuan, karena kalau izinnya untuk kerja kan nggak bisa. Jadi kita bikin sampai hari ini tempat itu masih ada, masih dipakai. Dan saya senang sekali waktu salah satu acara Natal gitu ya, itu tempat itu bisa dipakai sampai 2.000 orang ya. 2.000 orang untuk acara-acara yang seperti itu. Jadi sampai hari ini ada persekutuan di sana. Mereka nggak pakai nama gereja, tapi pakai nama persekutuan. Ya, setiap tahun saya mesti khotbah di sana juga. Tapi dalam ya 3-4 kali lah banyak di itu salah satunya. Jadi saya bekerja, saya dapat hasil, saya terus saja senang saya. Pelayanan saya di Full Gospel, saya bisa kemana-mana buka yang namanya chapter fellowship itu. Kalau chapter itu seperti apa namanya itu cell group lah, cabang gitu ya, seperti ya cabang gitu ya. Itu dari kalau adik-adik tahu itu namanya Full Gospel Businessman Fellowship ya, internasional ya, FGBMFI. Ya, jadi itu memang itu ada awalnya dari Amerika, tapi kemudian berkembang kemana-mana di Indonesia jadi besar sekali. Nah, saya di Indonesia karena ikut di situ, saya mulai dari satu chapter yang kecil di Tomang situ, berkembang gitu ya, sampai akhirnya bisa kemana-mana. Saya bisa berkembang sampai ke Sumatera, bisa sampai ke Singapura, bahkan bisa sampai ke Australia di Sydney. Jadi Sydney dan Perth kita bisa membuka semuanya itu. Memang untuk orang Indonesia, tapi karena secara internasional, jadi kita bisa cukup dikenal di sana. Jadi saya merasa, saya senang ini. Saya sudah melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh semuanya. Saya diberkati sampai suatu ketika ada satu fellowship yang sama, yang biasa lah gitu ya. Oh ya, dan saya terus terang aja, saya dibesarkan itu karena di Full Gospel ya. Jadi saya gereja tetap di gereja saya di GKI ya. Tapi karena saya di Full Gospel, saya tuh ingin belajar tambah dan bertambah. Jadi saya tuh dekat sekali dengan yang namanya Youth with a Mission. Mungkin juga Pak David tahu Youth with a Mission. YWM ya. Ya, YM itu saya sama-sama dia udah keliling kemana-mana gitu ya. Sama Youth with a Mission. Kemudian juga saya kerjasama juga sama beberapa seperti Campus Crusade dan lain-lain gitulah untuk belajar lebih dalam sayanya gitu. Tapi saya terusnya dibesarkan di area yang seperti itu. Nah, sampai suatu ketika saya waktu ikut persekutuan gitu, tiba-tiba ada satu hamba Tuhan turun dari panggung. Biasa Full Gospel ada panggungnya. Turun dari panggung dan kemudian dikatakan, Handoyo, Tuhan minta kamu full time. Ya, saya nggak nolak. Dia bilang ya, itu hamba Tuhan itu mungkin ada yang kenal namanya Pendeta Samsu Kota. Ya, Samsu Kota ini yang pertama kali. Kemudian dia katakan seperti itu, habis turun dan naik lagi. Cuman untuk kasih tahu kamu, Tuhan panggil kamu sepenuh waktu ya. Ya, saya nggak nolak, dia bilang. Tapi karena hal ini penting, saya pikir ini manusiawinya keluar terus. Karena hal ini penting, tentu Tuhan bicara sama saya langsung atau bicara sama istri saya, paling tidak. Seperti itulah. Kenapa mesti melalui ini? Karena ini kan penting, gitu ya. Kadang-kadang kita tuh suka mengecilkan Tuhan, ya. Bukan cuma mengecilkan aja. Udah kita itu suka agak sombong rohani, gitu kan ya. Jadi ya udah, itu tahun berapa? 91 kalau nggak 91. Udah, saya santai aja, nggak jalan terus. Setahun kemudian kita ada retret. Ada satu hamba Tuhan lagi dari Youth Mission. Namanya Michael Rose Watson, seorang pendeta dari Inggris, tapi pelayanannya di Madura. Dan dia kemudian ya waktu retret ini, dan retret itu akhirnya bubar karena di demo di puncak ya, di demo retret itu baru jalan semalam, besok sudah bubar semuanya. Kita harus bubar karena kena demo gitu ya. Itu masih Michael bilang sama saya, aku nggak tahu tapi Tuhan panggil kamu untuk sepenuh waktu. Oke. Saya bilang, tapi nggak sekarang kan? Dan saya berdoa dulu dah. Saya nggak nolak. Oh ya oke, kamu berdoa aja. Saya pikir tetap Tuhan harus bicara dengan saya atau dengan istri saya atau dengan mama saya lah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu setahun 2 tahun. Tahun ketiga
Saya kan dekat dengan pendirinya Youth Automation, namanya Cunningham, Lauren Cunningham. Saya sering ke Hawaii, saya sering di Hawaii waktu itu, dan suatu ketika kita retret di Hawaii, keluarga demi keluarga dipanggil sama dia, kita retret di Hawaii. Nah, setelah selesai retret itu, tiba-tiba dia panggil saya dan saya nggak ngerti. Kenapa Tuhan tunjukkan saya, kamu itu akan pimpin satu hal yang kecil aja, nggak besar-besar. Tapi kamu harus full time. Pimpin apa, saya tanya. Kelihatannya dia bilang, kamu tuh Tuhan pakai untuk keluarga demi keluarga aja. Nggak banyak, itu kira-kira gitu ya. Tapi kamu mesti full time. Oke, 3 kali loh nih. 3 tahun, hampir 3 tahun berturut-turut. Itu sudah 3 kali. Saya tetap juga jawabannya, oke, saya senang, tapi saya mau berdoa nanti kalau Tuhan bicara sama saya ambil keputusan. Saudara, nah selama perjalanan ini, kan saya cerita, saya ada di yayasan kan ya. Kemudian yayasan ini ada yang memerlukan. Pak David kenal sama Pak Aven ya? Kenal dong, kenal. Jadi kenal kan? Yang main keyboard itu kan? Ya, yang ada dari San Francisco. Betul, sekarang di San Francisco. Nah, itu tiba-tiba sekitar tahun 94, 95 itu ya. Itu dia telepon saya dari San Francisco, kan teman ya. Kan, tolong dong, perusahaan papa ini lagi masalah. Papanya dia, kamu bisa nggak bantuin deh, tolongin karena adik saya itu lagi kena stres berat karena perusahaan itu. Yang mimpin itu adiknya dia. Stres berat dan dia sekarang malah nggak berani keluar rumah. Waduh, saya diminta gitu. Ya, saya tak doa deh, Fen. Tapi akhirnya saya jalan, saya datangin. Saya ketemui dia nggak mau keluar rumah tadi keluar kamar gitu ya. Di Jakarta. Stres dan tekanan utang, tekanan dari perusahaan-perusahaan besar dan dia ada di mana-mana tapi nggak dibayar pada waktu itu. Oh, di Jakarta itu. Di Jakarta Pusat. Banyak bangunan-bangunan dia besar cukup lumayan. Tapi banyak tagihannya dia nggak bisa masuk. Ya nggak tahu kenapa waktu itu ya. Pokoknya banyak sekali dia tertekan lah ya. Sampai waktu saya datang itu hampir dia nggak punya pekerjaan, nggak punya uang soalnya mau kerja apa gitu kan ya. Jadi perusahaannya itu sudah hampir habis, tinggal karyawannya mungkin tinggal beberapa, padahal perusahaan besar sekali. Jadi saya bilang sama adiknya itu, terus saya kesaksian dan saya doain dia. Puji Tuhan, yang luar biasa. Yang pertama itu dia tiba-tiba kayak orang disadar. Nah, saya percaya ini Tuhan ini. Dia jamaah terus dia ada keberanian gitu. Oke, jadi akhirnya kita jalan sama-sama segala macam. Akhirnya dia tuh ikut pelayanan di gereja sampai begitu. Dan orang tuanya Aven juga akhirnya bertobat dan mau terima Tuhan, juga bisa jadi ini. Ya pokoknya mau terima Tuhan. Intinya gitu. Jadi saya pikir, nah ini manusia ini kadang-kadang kan sombongnya. Saya pikir, wah benar, Tuhan bekerja luar biasa. Jadi mungkin saya membantu perusahaan itu. Gitu kan ditawari ulang-ulang sama papanya Aven. Tadinya saya nggak mau, tapi akhirnya udah. Nah, waktu saya masuk ke perusahaan itu, saya mulai ngelihat data-datanya. Saya lihat, wah ini nggak bisa. Perusahaan ini sudah di blacklist sama bank, nggak ada proyek. Terus mesti gimana saya? Berarti kan saya jadi tukang tagih aja. Nggak mau saya pikir gitu. Enggak. Nah, tapi kesombongan itu terjadi setelah saya melihat orang tuanya bertobat, keluarganya bertobat. Saya pikir Tuhan sedang memakai saya. Mungkin juga saya mesti beresin perusahaan ini, Tuhan pakai. Nah, saudara, hati-hati. Ini perjalanan suatu kehidupan ya, tentang panggilan Tuhan. Menarik sih. Menarik sekali perjalanan hidup ini. Jadi akhirnya saya terima. Kerjalah sama dia. Tapi kan perusahaan itu nggak ada orang, nggak ada proyek, nggak ada uang. Sebetulnya perusahaan gede, tapi nggak ada seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya doa sama Tuhan, kalau memang betul saya di sini, tolong dong. Saya mesti punya orang yang ahli, saya mesti punya pekerjaan, dan saya mesti punya uang. Kalau enggak, gimana saya mau menggerakkan ini? Sambil menunggu tagihan demi tagihan ditagih lah, gitulah. Tuhan kasih. Ini yang saya pikir saya Tuhan saya dikasih orang yang luar biasa, kompeten sekali. Kemudian saya mulai cari proyek,
saya dapat proyek. Proyeknya itu gede sekali. Kalau Pak David tahu di Karawaci namanya Sekolah Pelita Harapan. Oh iya tahu ya. Ya, Dari yang dulu dari Pak Yohanes Suntoro ya. betul. Karena Pak Yohanes Suntoro lah saya dimenangkan tendernya. Tendernya tender luar negeri. Tapi karena perusahaan kita memang perusahaan A, boleh ikut. Kalah kita. Dalam tender itu kalah sebetulnya kita. Saya kalah. Kenapa? Karena ya harga kita nggak bisa masuk. Perusahaan luar negeri bisa masuk, saya nggak bisa masuk. Dimarahi saya sama Koyo. Kamu itu gimana sih? Gini deh. Nah, di sinilah ya. Kadang-kadang karena hubungan dekat ya. Koyo bilang gini, kalau harga kamu bisa sama-sama dia aja lah. Kamu tak menangkan. Wah, saya kerja siang malam sama teman saya itu ya. Hitung kembali segala macam itu. Bisa. Saya datang ke Koyo. Bisa, Pak Yo. Oke. Langsung dikasih sama dia. Jadi saya dapat, sudah perhatikan, saya dapat orang kompeten sekali, saya dapat proyek, itu tendernya tender luar negeri, padahal bukunya ada tebelnya segini-segini, ada 3 atau 4 untuk dibaca tender. Dapat. Tapi kan nggak ada uang. Uangnya dari mana? Mau proyek tapi nggak ada uang gimana? Betul, nanti kalau kita sudah mulai, saya dapat uang muka segala macam, betul. Tapi kan untuk mulai ini mesti ada uang. Nah, tiba-tiba saya ingat satu bisnismen yang kira-kira 4-5 tahun sebelumnya itu, saya pernah doain dia juga mengalami kesulitan keuangan seperti saya pada waktu saya zaman di Batam itu, saya doain dia, terus habis itu lupa saya. Dan saya bergaulnya di Full Gospel Businessman kan, saya doain saya lupa. Nggak taunya nama itu ingat saya tiba-tiba waktu hari itu. Saya telepon dia, kamu di mana? Ayo datang. Saya dipanggil ke kantor. Saya kaget loh. Waktu saya doain, dia lagi setengah mati, nggak bisa bayar hutangnya, nggak punya kantor, kan? Ya dia nebeng sana sini lah gitu ya. Sekarang kantornya gede sekali di CBD itu, di Kuningan CBD. Jadi saya tanya, wah hebat kamu kok bisa begini? Dia cerita, kan waktu itu, wah kan nggak bisa bayar. Iya betul. Setelah lu doa tiba-tiba kok saya merasa kenapa saya takut, saya ini bukan nggak bisa bayar, saya cuma mesti cari dari mana hasilnya membesarkan kondisi perusahaan ini supaya saya bisa bayar, sebetulnya seperti itu. Karena saya nggak salah dalam hutang-hutang ini. Ternyata Tuhan tolong. Jadi dia Tuhan tolong sampai akhirnya dalam 4 tahun itu dia jadi lebih besar lagi dari semula, gede sekali. Dia cerita sana. Terus dia tanya saya, lah kamu kerjain apa kan sekarang? Kalau ditanya saya baru berani cerita. Kalau nggak ada yang tanya saya kan nggak cerita gitu kan. Dia cerita punya proyek, tapi saya nggak punya uang. Oh gitu. Kenapa lu nggak bilang dari tadi gitu kira-kira gitu ya? Terus dia masuk ke kamarnya, dia keluar dari kamarnya, dia kasih saya cek. Cek itu 500 juta saudara pada waktu itu. 500 juta. Lebih dari cukup untuk saya mulai sesuatu. Tapi saya kan nggak enak kan. Loh, saya bilang sama dia, ini maksudnya apa? Udah pakai aja, dia bilang. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu ada untung, mau bayar saya pakai bunga pun oke, saya terima. Terserah pokoknya. Terserah kamu, pakai aja. Saudara, bayangin aja. Wah, itu kesaksian luar biasa itu. Itu kan aneh kan? Aneh. Tapi jangan salah loh, aneh loh. Ya, aneh kan? Akhirnya saya kerja, ya selesailah proyeknya. Tapi saudara tahu, proyek itu rugi. Kesalahannya, saya bukan kesalahannya di kita kerjanya loh ya, bukan. Kesalahannya karena ada perbedaan ini itu segala ada perubahan, macam-macam lah ya. Kesalahannya itu antara Pinpro sekolahan itu dengan Pinpro saya itu ada masalah, pokoknya kita rugi ternyata selesai. Tahun 86 itulah saya tahun 90 saya mulai proyek itu 96 97 itu selesai semuanya, proyeknya rugi 900 juta. Nah, saya nggak bisa bayar loh ke teman saya ini yang 500 ini. Yang semuanya oke lah, mulai bisa selesai semuanya. Tapi ini gimana ya saya bayarnya? Nggak ada uang, dari mana? Mesti bayar. Saya kan nggak enak sama dia, meskipun dia katakan nggak apa-apa, pakai kan ada harus bayar. Ini kan bukan dikasih gitu kan. Jadi saya bingung. Nah di situ
Di situ saya stres berat lagi, dan saya kemudian lari kepada ya dia lagi, siapa lagi. Saya ngambil doa puasa 3 hari di Semarang, di Bukit apa namanya di Semarang ada Bukit Ungaran Doa. ya. Ungaran betul. Ya. Saya kenal betul sama pemiliknya yang sudah almarhum. Saya dikasih kamar satu, kamu di sini aja deh. 3 hari saya puasa di sana. Saya doa, Tuhan, ini maksudnya apa? Saya ini kan melayani kamu juga. Kenapa kok kamu kasih proyek? Sekarang jadi berantakan begini. Kenapa? Saya nggak bisa tahu nih. Apa yang tahu? Tahu apa yang dikatakan Tuhan setelah doa itu? Nanti dulu dia bilang, saya panggil kamu mau nggak sih full time? Pertanyaannya cuma seperti itu. Kamu mau nggak full time? Ya mau. Kenapa Tuhan baru bicara tanya sekarang? Kan saya kepinginnya dari awal aja saya juga mau kalau Tuhan sudah bicara sekarang. Tuhan bicara sederhana sekali. Saya tanya, kamu mau nggak? Saya sudah kirim hamba-hamba saya. Oh ya, jangan lupa tahun 95 itu saya ikut doa apa namanya itu ya. Pokoknya doa puasa penuh 3 hari 3 malam tapi di gereja lah. Apa namanya? Ada istilahnya sendiri di gereja kita. Dan Henry Ramaya itu ininya, pendetanya Henry Ramaya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Saya ikut di situ. Henry Ramaya itu ya juga bilang gitu. Saya dipanggil sama dia. Selesai retret itu, selesai doa puasa 3 hari 3 malam itu. Kemudian saya dipanggil, aku nggak ngerti, tapi dia bilang, kamu sudah diminta Tuhan untuk bersama dengan istrimu dipakai sepenuh waktu bikin sup. Bikin sup, aneh kan? Loh kok bisa bikin? Kamu akan dipakai dengan istri kamu untuk bikin sup sepenuh waktu, tapi kamu harus tinggalkan semuanya. Nah, ini pelayanan apa? Saya nggak ngerti. Belakangan saya baru ngerti. Ternyata saya dengan istri saya itu mempersiapkan sesuatu makanan rohani sebetulnya buat orang-orang yang membutuhkan. Itu baru. Tapi Henry Ramaya tahun 95 bicaranya gitu. Makanya saya kemudian itu tahun terakhir kan 95 dan 96 saya mengalami kesulitan yang seperti itu. 97 itu boleh dikatakan saya udah nggak bisa tahan lagi. Saya doa dan disitulah Tuhan bicara. Kamu mau sepenuh waktu enggak? Ya mau Tuhan. Tapi ya tolong dong diberesin dulu ini masalahnya ini. Ya masih ya 900 juta. Terus apa yang dikatakan di situ? Loh, kok Tuhan tuh penuh dengan humor. Saya bilang Tuhan itu benar-benar santai dan penuh dengan humor sebetulnya. Loh, emangnya kamu dapat dari mana proyeknya? Loh, bukan Tuhan yang kasih proyek sebenarnya. Kan saya minta waktu itu, minta orang Tuhan kasih, minta apa namanya itu proyek Tuhan kasih, minta uang Tuhan kasih luar biasa kan. Di situ Tuhan tuh bicara, ini saya nggak akan bisa lupa. Ya, itu bicaranya bukan audible gitu. Keluar aja di hati itu. Sambil baca, sambil lihat Alkitab tuh tiba-tiba keluar gitu aja. Katakan, Handoyo, ada nggak sebetulnya zaman itu masih zaman koran kan 90. Ada koran palsu nggak? Ini pertanyaannya aneh, koran palsu. Ya nggak ada, siapa yang? Tapi orang butuh nggak? Butuh. Saya tiap pagi butuh koran untuk melihat kondisi segala macam pada waktu itu kan ya. Tapi kenapa nggak ada koran palsu? Ya basi saya bilang. 1 hari aja udah basi, ngapain dipalsu? Nggak ada gunanya kan? Kenapa ada uang palsu? Pertanyaannya Tuhan sederhana. Loh, kalau uang kan berharga, itu ada harganya. Nah, Tuhan tuh bilang, kamu tahu nggak? Kamu itu berharga di mataku. Ada harganya. Jadi siapa yang palsu? Ya lawannya. Yang namanya iblis itu. Dia pinter sekali. Dia bisa bergerak dengan segala macam. Nah ini yang saya ingin saya katakan kenapa saya ceritakan semua ini. Nanti dalam perjalanan kalian, itu akan mengalami hal yang kayak gitu kadang-kadang. Jadi hati-hati sekali. Iblis itu pinter sekali. Jadi karena kamu berharga, iblis juga tahu. Ya iblis cari jalan dong. Oh jadi yang kasih saya proyek, yang kasih saya uang, yang carinya buka jalan semuanya itu iblis. Ya kamu pikir sendiri aja. Coba kamu pikir gini. Ini pikiran yang luar biasa, aneh.
Kalau saya sebagai bapak, ya, saya sebagai bapak ini, kemudian saya punya anak saya. Kemudian saya panggil anak saya, ini papa lagi perlu sekali, ini ada uang, tolong beliin obat dong. Ya gitu kan ya, beliin obat, tolong ya sekarang penting sekali buat papa, tolong beliin obat aja lah. Ya. Tapi anak saya terus bilang gini, Pak, aku udah janji sama teman-teman nih Pak, aku harus nonton bioskop ini hari ini. Udah beres Pak, kasih uangnya aja, tak nonton dulu deh Pak, nanti gampang lah Pak. Saudara, gimana kira-kira perasaan daripada saya sendiri? Ini anak ini disuruh sebentar aja loh, tak kasih uangnya, malah uangnya dipakai untuk nonton sama teman-temannya. Saudara, seperti itu caranya ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi Tuhan itu luar biasa memang. Dia kasih gambarannya sederhana. Jadi kalau kamu belum mau menerima panggilanku, masa aku mau kasih kamu proyek yang benar aja. Ya benar Tuhan. Keluar dari bukit doa itu, saya nangis, saya datang ke rumah, saya cerita sama istri saya cerita sama mama saya terutama. Tuhan minta saya sepenuh waktu. Puji Tuhan, ternyata baik istri, anak-anak, mama, semuanya bisa rilis dengan santai. Ya kalau memang Tuhan panggil, ya sudahlah jalanin aja. Padahal sudah untuk menjalanin itu, saya langsung lapor sama pastor saya, Pastor Jimmy, Pastor saya mau full time ini. Dan Tuhan, oke, nanti saya doain kamu deh. Cuman gitu aja, sederhana aja. Dan sudah tahu kan, saya full time, saya didoain, tapi juga akhirnya saya mesti bayar semua hutang saya loh, masih ada loh. Itu nggak hilang, nggak begitu aja hilang saya full time terus itu jadi hilang. Jadi saudara, waktu saya full time itu saya dimaki-maki banyak orang, yang pendeta palsu, pendeta penipu, macam-macam lah. Tapi saya mesti bereskan, tetap saya mesti bereskan. Full time, tapi saya mesti bereskan. Gak gampang kan saudara? Bayangin saya mesti full time, saya mesti belajar untuk sebagai full timer meskipun bukan langsung dari pendetanya, tapi full time saya dipakai untuk beberapa kasus ini saya dipakai untuk beberapa yayasan piala, antara lain Peduli Bangsa itu saya diminta di situ untuk jadi salah satu pemimpin di situ Peduli Bangsa. Jadi aneh kan, saya beresin semua itu, saya sepenuh waktu, tapi kemudian saya mesti juga membuat sesuatu yang namanya Peduli Bangsa. Pada tahun 98 itu kan Peduli Bangsa itu luar biasa. Kita kan harus kasih makan gratis dan lain-lain. Dan ya asal saudara tahu saya nanti saya ceritakan ini. Dalam kondisinya seperti itulah, saya harus membayar semua utang. Aneh lagi terjadi, mujizat itu terjadi. Memang Tuhan kita ajaib. Tiba-tiba ada teman yang datang lagi ke saya. Han, kamu kenapa kok kamu kan pendeta, kenapa kok sedih banget gitu? Cerita saya. Kalau nggak ada yang tanya, saya nggak berani cerita. Ya, cerita. Jadi di depan saya tuh kantornya ada kantor ikut kantor yayasan gitu. Itu di depan itu ada banyak orang yang nagih saya. Saya mesti bereskan mereka. Kenapa? Sebetulnya saya katakan sebetulnya proyek itu nggak rugi. Karena proyek itu sebetulnya ada tambahannya, tapi sayangnya tambahan itu keluarnya belakangan, bahwa saya bisa klaim tambahan itu. Jadi waktu saya klaim ke Pak Yohanes, ini proyek sudah ditutup, kamu klaim nggak? Apa saya mesti bayar? Ya nggak mungkin dong, Koyo. Ya udah, nggak bisa bayar. Emang ada ternyata. Jumlahnya 900 juta. Kemudian ya mau diapain? Mau klaim, mau ke pengadilan. Ya saya nggak enak sama Koyo. Udah dikasih proyek, sekarang tiba-tiba saya, nah yang lucunya ya klaimnya itu baru keluar setelah setahun kemudian selesai semuanya, itu ya aneh. Jadi ya udah, saya jalanin aja. Saya cerita sama teman saya itu loh, ada beberapa orang yang nagih saya belum bisa bayar sekarang ini. Terus dia tanya, kamu punya aset apa? Oh, bukan aset saya, aset perusahaan yang saya pegang ini, asetnya perusahaan papanya Aten ini. Adalah, kira-kira ada ruko. Tapi saya belum pernah lihat ruko itu, ada orang bayar pakai ruko. Oke, gini aja deh. Ayo kita lihat aja rukonya. Intinya kayak gitu ya. Saudara, yang namanya ruko itu
di Dadap sana tuh di pinggir pantai, itu ruko, kalau mau masuk ke tempat ruko itu ke jalan-jalan ruko itu, kita harus masuk ke tempat daerah lampu merah. Artinya ya, sudah ngerti sekali lah ya. Dan ruko itu di pinggiran gitu, dan belum jadi. Ada, bangunannya ada, tapi nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada jendela, nggak ada macam-macam, belum ada. Ada 3 atau 4 ruko waktu itu. Saya bilang ini loh, dan saya nggak cuma punya hasil penjualan developer ke kita gitu aja, kasih kayak sertifikat kecil, bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat bahwa ruko itu punya kita, belum jadi sertifikatnya semua. Terus teman saya bilang gitu, ya udah deh, ini gua ambil, panggil teman-teman lu yang utang-utang sama lu. Loh, maksudnya apa? Panggil aja pokoknya, panggil saya, kumpul di tempat saya, dia datang. Terus tahu apa yang dikatakan? Teman saya ini pendeta, kamu kok berani-beraninya nagih kayak begitu kerasnya? Terserah deh, gini aja. Saya punya uang sekarang. Saya bayarin utang dia. Tapi nggak 100%, dia udah bilang gitu. Saya punya uang nggak cukup kalau bayar dia 100%. Jadi utangnya tuh kira yang ditagih sama mereka tuh kira-kira cuma tinggal berapa ya, 160 juta atau lebih dari itu. Saya ada kira-kira 100 juta lah misalnya gitu. Mau nggak kalian bagi-bagi? Beres semuanya. Kalau mau, tak buka sekarang ceknya. Maksudnya di settle ya, settlement itu. Ya, settlement sama dia. Mau nggak gitu ya? Kalau mau ini, wow, mereka pada nggak mau semua. Nggak bisa dong. Utangnya kan, kalau nggak salah, total utangnya waktu itu sekitar berapa ya? 160 juta atau berapa, 200 juta lah, sekitar itulah. Dan uang dia cuma kira-kira 75%-nya lah, 80% dari utang itu. Nggak mau semuanya. Waktu pertama kali nggak mau. Ya udah, dia bilang, pokoknya yang mau saya buka sekarang. Kalau nggak mau ya terserah itu. Saya tunggu deh, dia bilang. Saya tunggu 1 minggu lagi. Kalau kalian tetap nggak mau, udah beres. Silahkan. Kalian nagih ke pendeta loh ya. Asal tahu aja deh. Anehnya juga seperti itu. Dia kata-katanya kok nggak enak banget gitu ya. Seminggu kemudian pada mau semua. Dibayar sama teman saya. Udah, ini uangnya bayar. Beres ya semuanya. Settle semuanya ya. Beres. Nah, kemudian saya tanya sama teman, lalu mau ngambil ruko itu buat apa? Oh enggak, udah, gua atur. Diatur benar-benar sama dia. Jadi rukonya itu 4 atau 3 ruko, saya lupa. Diberesin sama dia semuanya, surat-suratnya semuanya, jendela semua dipasang airnya. Saudara tahu, akhirnya ruko itu jadi apa? Akhirnya ruko itu jadi gereja, saudara. Jadi gereja. Ada hamba Tuhannya. Dan yang bertobat mana sudah tahu? Lampu merah itulah yang bertobat. Jadi cara Tuhan kita nggak bisa ngerti. Saya cuma kalau saya udah melihat ini ya, saya cuma bisa mau nangis nggak bisa, mau saya cuma lihat Tuhan ini aneh dan luar biasa. Jadi kalau Anda sudah melihat ini semua, sekarang Anda percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah pilih. Tuhan itu tidak salah memperlengkapi Anda. Yang kadang-kadang memperlengkapi itu dengan penderitaan. Karena Petrus itu mengatakan di 1 Petrus jelas sekali, anggaplah suatu penderitaan itu cuma suatu jalan untuk menuju kepada sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang kita mesti sadarin. Ya, ini yang saya ingin menguatkan Anda semuanya. Mungkin Anda merasa, aduh, kenapa kok saya adanya di Kalimantan Barat sih? Mungkin kenapa sih saya kok mungkin ada seperti ini sih? Kondisi kita kok seperti ini? Saudara, kalau Tuhan sudah pilih, saudara nggak bisa akan lepas dari situ. Dan Tuhan akan memperlengkapi. Dan perlengkapan itu kadang-kadang dengan namanya manusia penderitaan atau pencobaan atau apa istilahnya lah ya. Saya tahu Tuhan nggak memberikan pencobaan dan ujian itu iya. Tapi saya tahu persis juga Tuhan itu akan memperlengkapi kita karena nanti kita akan terus dipakainya seperti itu. Jadi saudara tahu pada waktu saya memegang Yayasan Peduli sama Pastor Jimmy pada waktu itu, Yayasan Peduli, namanya Yayasan Peduli Bangsa. Waktu itu Pastor Jimmy bilang, 98 nih banyak yang susah di Jakarta. Sudah tahu dah peristiwa 98 ya. Yuk kita kasih makan mereka.
Kenapa, saudara? Ada banyak orang ternyata kehilangan pekerjaan karena rukonya, industrinya dibakar dan lain-lain gitu. Dan mereka tuh nggak mau pulang ke desa, malu kalau pulang ke desa. Jadi mereka tuh bertahan di sana dengan uang yang ada, kemudian lama-lama uangnya habis, akhirnya mereka tuh bangun rumah-rumah seenaknya, pakai gubuk-gubuk gitu loh. Ada yang di kuburan, ada yang di bawah jembatan, dan lain-lain gitu. Nah itulah yang katanya Pak Susim, itu yang bisa dikasih makan. Waduh, saya nggak kenal mereka, gimana caranya? Loh, kamu cari jalan deh. Oke, Pastor, nggak bilang gitu, saya cari jalan. Kita akan kasih makan gratis ke mereka. Tapi Pastor, ini ya, pokoknya uangnya ada ya. Dia bilang gitu. Ya pokoknya kita doa aja lah. Saya nggak tahu bahwa uang itu nggak ada sebetulnya. Saya kumpulin semua teman-teman saya yang pelayanan di daerah-daerah yang kumuh itu. Kumpulin semua, ada kira-kira 43 atau 53 hamba Tuhan, dan ada yang pendetanya, ada gerejanya kecil-kecil. Gereja pemulung, segala macam itu ada kumpul semuanya. Mau nggak kita kerja nih, ayo. Nanti kita kasih makan gratis ke mereka. Wah, mereka senang sekali. Betul, kita kasih makan gratis. Oke, kita akan mulai dengan seminggu pertama ya. Tiap hari makan gratis buat mereka ya. Oke, setuju. Kapan mulai? Oke, kita tentukan tanggal sekian, misalnya ya. Oke, nanti kita akan atur caranya, bikin makanannya dan lain-lain gitu ya. Tempatnya sekarang kita atur. Tapi uangnya tolong di-supply. Beres? Saya bilang gitu. Datang saya ke Pak Jimmy, kita akan mulai misalnya tanggal 11. Itu kira-kira 10 hari lagi. Uangnya mana, Pak? Hah? Ya, doa lagi dong. Nah, jadi masih belum ada. Kita masih doa, saya udah janji sama mereka ini. Kita doa nih. Iya, doa dong. Kan kita kan senjata kita cuma doa. Saudara, aneh. Nah ini, tapi saya respect benar. Ternyata kira-kira 2-3 hari sebelum kita mulai, uang itu masuk. Saudara tahu uang masuk dari mana? Dari Amerika, saudara. Dari Amerika. Dan kemudian saya tanya, kok bisa masuk sekian uang nih? Ya, cukup, lebih dari cukup untuk saya ini mulai. Ini uang siapa? Saya dengar kemudian ternyata banyak mahasiswa kita yang di Amerika itu puasa. Puasa bukan karena puasa karena mereka, karena waktu 98 tuh kemudian tiba-tiba mereka banyak nggak dikirimin uang kan? Nggak dikirimin uang, tapi harus ngirit. Uang itu harus seadanya aja. Jadi mereka tuh ya nggak semuanya, tapi sebagian seperti itu. Jadi mereka tuh puasa. Jadi uang lunch mereka itu dikumpulin. Ya mungkin $10 kali Pak David ya sekali makan ya dikumpulin. Nah, uang itulah yang saya pakai pertama kali untuk memberi makan 60.000 orang. 60.000 orang selama 1 minggu. Wow. Makan bersama dengan teman-teman itu. 60.000 sih banyak sekali sih. Dan setelah itu kita berkembang. Pastor dia bilang, wah, kalau ini bisa teruskan ya. Terus Jakarta, mulai kota-kota lain dengar kan. Ayo kita mulai di Surabaya, kita mulai di Semarang. Semarang enggak ya? Surabaya sama, kalau nggak salah Semarang, Surabaya sama Solo atau Jawa Barat, ada Jawa Barat juga ada. Ya. Jadi kita mulai. Tapi di samping itu Pak Susi bilang, nggak bisa kita kasih makan aja. Kita mesti kasih mereka juga barang-barang yang mereka perlukan. Oh iya, saya bilang betul. Apa itu? Ya barang-barang yang mereka perlukan sekarang misalnya aja alat-alat kesehatan, obat-obatan itu perlu buat mereka untuk menampung mereka. Ya betul. Nah, saya nggak tahu, tapi Pak David pasti bisa menyaksikan. Intinya bersama dengan Pastor Denny Hanafi, kita kumpulkan, nggak tahu dari mana dia ngumpulin pokoknya, kita akhirnya bisa kumpulkan alat-alat kesehatan, obat-obatan, pakaian, sepatu, macam-macam lah. Itu dari Amerika lagi. Dan dikirim kontainer per kontainer. Dan saya yang ngurusin itu karena saya adalah bagian daripada ini, saya mesti minta izin. Minta izin bebas bea masuk, minta izin bebas pemeriksaan, macam-macam lah. Pokoknya saya minta izin. Dan apa yang terjadi? Diizinkan. Jadi selama tahun 98 sampai tahun 99, hampir tahun 2000,
hampir tahun 2000. Ternyata kita bisa membagikan, saudara asal tahu, 58 kontainer dari Amerika. Wow. Termasuk di dalamnya itu, termasuk dalamnya ada kursi roda, bahkan ada tempat dokter gigi itu bisa ada di situ. Amerika itu generous sekali, sangat generous. Obat-obatan banyak sekali. Dan saudara tahu, sampai tahun 2000 itu, setelah kita kasih makan, saya hitung-hitung, kita sudah kasih makan gratis 1,4 juta orang. Wow. Wah, Pak Han, ini rupanya mesti bersambung nih kesaksiannya ini. Ya, memang kalau mau nanti ada yang luar biasa sekali bagaimana saya sampai ke Papua dan lain-lainnya. Iya. Mungkin diputus dulu. Okay. Disiapkan untuk sesi berikutnya bagaimana ya? Boleh. Jadi, cuma saya ingin ceritakan ini aja. Saya cerita ini semua bukan untuk kebanggaan saya. Sekali lagi, ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Ini semua adalah Tuhan kita yang kita sembah sama-sama, yang nggak pernah berubah. Tuhan yang kita katakan Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kasih, Engkau segalanya itu. Kalau kita nggak dekat, nggak nempel sama Dia, kita nggak akan merasakan semua ini. Percaya deh. Jadi saya ingin nomor 1, saudara, matangkan panggilan Anda semuanya. Amin. Tanya sama Tuhan, panggilan aku ini sebenarnya apa sih Tuhan? Itu yang paling perlu. Dan kalau sudah ditempatkan oleh Tuhan, saudara nggak bisa mengelak. Saudara ditempatkan di satu tempat, nanti akan ribut terus. Biasanya seperti itulah, banyak keributan. Ya, Pak David pasti ngerti lah. Tahun 2000 itu, nanti saya kesaksian yang berikutnya, bagaimana saya harus membereskan gereja demi gereja itu. Tahun 2000 Pak David ya. Itu semuanya karena Tuhan memperlengkapi kita. Anda akan diperlengkapi. Nggak enak waktu diperlengkapi, betul. Kita berat sekali waktu diperlengkapi rasanya. Rasanya kita bahkan mau marah-marah sama Tuhan. Ya. Ya. Mungkin Pak Han, terima kasih atas sesi yang pertama ini, kesaksian yang luar biasa. Untuk adik-adik, setelah ini ada acara lagi kan, ada jadi kita akan bagi dulu untuk dipergunakan dalam sesi yang berikutnya. Kita tutup, salah satu adik-adik mau tutup dengan doa. Silakan. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan kesaksian dari Pak Handoyo ya Tuhan. Sungguh sangat luar biasa sekali Tuhan. Biarlah setiap kesaksian ini menjadi berkat bagi kami Tuhan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan juga pelayanan kami.